Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Sahabat Arnyus manapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Kalau dulu Jumawa setiap mau Ramadan sweeping ya, warung-warung di pinggir jalan yang tidak mengindahkan peringatan mereka, sweeping seakan-akan mereka ini yang punya negara, seakan-akan si Bahar ini adalah orang yang punya negara, yang punya Jakarta, yang punya Tangerang, yang punya Bogor, seakan-akan semacam itu. Dulu masih banyak pengikutnya ya orang-orang yang gak jelas sebenarnya pengikutnya itu. Maksudnya siapa yang gak jelas? Orang-orang yang sebenarnya ya ingin belajar Islam, akan tetapi salah memilih orang. Dipikirnya Bahar tuh kalau raja di panggung, jago di panggung, ngomongnya kayak orasi sih sebenarnya, bukan berdakwah. Dipikirnya itu Bahar tuh orang-orang yang Islami beneran, ulama beneran, padahal nol besar. Kalian udah tahu sendirilah rekam jejaknya Bahar yang baca kitab dan sebagainya tuh nol besar sebenarnya ya. Dan teman-teman, setiap kali Ramadan mereka sweeping, tapi apakah Ramadan kali ini mereka juga sweeping? Saya rasa tidak akan berani. Andai kata mereka melakukan sweeping lawan, karena mereka bukannya punya negara, mereka bukan orang yang berwenang dalam negara ini. Lawan kalau ada semacam itu, karena Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini majemuk, masyarakatnya majemuk, berbagai agama. Maka jangan karena puasa terus kemudian kalian seenaknya ya, tanpa memberikan hak kepada orang lain. Islam itu rahmatan lil alamin. Ketika kamu puasa, maka kamu dihormati dan kamu juga harus bisa menghormati orang lain. Harusnya kita malu ya terhadap para nonis, orang-orang non-Islam yang justru berburu takjilnya orang-orang yang jualan tuh, orang-orang rata-rata kan orang-orang muslim. Berburu takjil kemudian dibagikan juga kepada orang muslim. Coba bayangkan. Malu sebenarnya kita. Siapa sebenarnya yang rahmatan lil alamin? Harusnya kita malu, sebagai umat muslim itu harus malu. Oke, teman-teman, kita simak ya video Bahar saat itu ketika masih garang-garangnya Bahar bersama para pencoleng-pencolengnya ya. Oke, kita simak videonya. Jangan di skip-skip, hanya di opini Arnyus Media. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, silahkan skip aja. Habib Bahar adalah pemimpin dan pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Majelis Pembela Rasulullah yang berkantor di cabang Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Selain itu, dirinya merupakan pendiri paguyuban bernama Pondok Pesantren Tajul Alawiyin di Kemang, Kabupaten Bogor. Bahar bin Smith lahir di Manado, Sulawesi Utara sebagai anak pertama dari 7 bersaudara. Sebagai pemimpin Majelis Pembela Rasulullah, Bahar bersama pengikutnya melakukan aksi sweeping dan penutupan secara paksa di beberapa tempat hiburan yang dianggap melanggar syariat Islam yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun 2012 silam, pada hari Minggu 29 Juli 2012 sekitar pukul 1 malam dini hari. Dia pernah mengerahkan pengikutnya sebanyak 150 orang untuk melakukan aksi sweeping di Cafe Demos yang terletak di Jalan Veteran Raya, Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam aksinya itu, mereka menuntut agar pihak kafe segera menutup bisnisnya. Selain itu, massa juga melengkapi dirinya dengan berbagai senjata. Bahkan peralatan senjata tajam itu dibuat khusus untuk menjelang aksi. Seperti 4 buah samurai yang dibuat seminggu sebelum kejadian. Sengaja mereka ini telah direncanakan 2 minggu sebelumnya. Rencananya, setelah mereka melakukan aksi pembersihan di Pesanggerahan, Bahar dan para jemaahnya akan melakukan razia ini ya, bentar. Lihatlah tampang-tampang mereka tuh ya. Apakah tampang-tampang santri? Tidak, tampang-tampang kriminal mereka ini. Gak pantas disebut santri, tampang-tampang kriminal mereka ini. Dari Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari Cipulir, mereka akan melanjutkan untuk merazia kafe lainnya yang ada di sekitaran Ciledug, Tangerang.
Namun, rencana mereka gagal belum sampai ke titik lokasi-lokasi yang dituju. Polisi yang mendapatkan informasi adanya aksi sweeping di Cafe Demos Pesanggerahan oleh Ormas Majelis Pembela Rasulullah. Polisi pun langsung bergerak cepat untuk melakukan pengamanan di lokasi tersebut. Dan aksi mereka dihadangkan oleh petugas gabungan Polresta Tangerang, Polsek Pondok Aren, Koramil 19 Pondok Aren, dan Satpol PP Pondok Aren. Polisi kemudian langsung menangkap Bahar dengan cepat serta 62 orang pengikutnya dan menyita beberapa senjata tajam yang digunakan seperti 10 golok dan 17 celurit, 4 katana, 4 stick golf, 12 stick besi, 13 kayu balok, dan 1 bendera Majelis Pembela Rasulullah. Senjata-senjatanya semacam itu. Sekarang siapa yang pakai senjata-senjata macam itu selain PKI? Coba bayangkan. Inilah sebenarnya yang asli PKI itu sebenarnya itu. Bukan apa tadi istilahnya pembela Rasulullah, bukan. Dia itu justru pencemarnya Rasulullah. Mencemarkan nama Rasulullah, bukan pembela Rasulullah. Ya. Bayangkan sifat-sifatnya mereka itu. Kalau NU mau bergerak, bansernya banyak. Tapi kan tidak semacam itu konsepnya. Negara kita ini sudah ada yang ngatur semacam itu. Kita bukan negara Islam. Negara Islam pun tidak boleh yang kayak gitu. Ada pemerintah yang berhak untuk, atau yang mempunyai kewajiban, punya wewenang, punya otoritas mengatur itu semuanya. Bukan macam kalian kayak gini. Mereka selalu pakai Rasulullah karena apa? Karena mereka kalau ada yang melawan, dianggapnya orang yang melawan adalah menistakan Rasulullah. Justru mereka inilah para penista Rasulullah sebenarnya. Dari 62 orang yang ditangkap, 41 diantaranya adalah anak yang masih di bawah umur. Tuh, coba anak di bawah umur tuh. Bahkan ada anak yang masih berusia 13 tahun yang ikut dalam aksi sweeping tersebut. Polisi kemudian menetapkan 23 orang Tato-tatonya tuh tengok yuk. sebagai tersangka. Preman ini nih. Mereka terbukti telah melakukan pengerusakan dengan senjata tajam. 2 di antaranya adalah anak yang masih di bawah umur yang kedapatan membawa golok dan celurit. Dengan hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat menyayangkan dengan keterlibatan anak kecil dalam aksi tersebut. KPAI juga meminta petugas untuk segera memberikan penangguhan penahanan terhadap kedua anak itu. Kemudian, polisi menjerat Bahar dan pengikutnya dengan pasal 170 KUHP tentang pengerusakan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Sementara itu, kedua anak yang masih di bawah umur menjadi tersangka. Dapat dihukum dengan ancaman di bawah 6 tahun penjara di bawah Undang-Undang Darurat 1951. Lihat tuh, tato-tatonya itu ya, di badannya itu. Pantaskah semacam itu dikatakan santri, coba? Saya bukan benci dengan orang yang bertato, tidak. Jujur, saya itu suka dengan seni tato. Andai kata tidak dibatasi oleh syariah. Saya suka. Ya, pernah saya dalam konten saya yang dulu juga pernah menyinggung soal tato. Tato itu ada yang menggambarkan, ada yang kalanya seni, ada kalanya yang menggambarkan apa istilahnya kejahatan gitu loh. Dan ini bukan seni, ini justru kepada kejahatan atas perilaku mereka. Orang-orang yang bertato bukan berarti orang yang jahat, tidak. Saya tidak mengatakan semacam itu. Saya ya jujur ya, saya itu kalau melihat orang-orang bertato itu sebenarnya saya pengen loh bertato itu asik gitu. Tapi karena batasan syariah, ya makanya saya tidak menggunakan itu gitu loh, karena melanggar syariah. Nah, sedangkan ini mengaku sebagai pembela Rasulullah. Coba bayangkan, tubuhnya itu aja loh sudah kelihatan, tampang-tampangnya mereka ya, beringasnya mereka, tampangnya sudah nampak. PKI ya, karena membawa senjata tajam. Dan 2 lakuannya lebih mirip kepada PKI ini. Menghancurkan properti pribadi. Setelah ditarik ke meja hijau untuk dilakukan interogasi singkat. Nah, sama lihat gambar-gambarnya itu ya. Tak ulang ya.
Sama lihat gambar-gambarnya, hampir keseluruhan ya anak buahnya Bahar tuh ya. Nah, ini 3 orang yang itu tadi ya. Dan masih banyak lagi tuh yang pakai tato ya. Nanti kita lihat. Nah, itu juga pakai kan sampai di menghancurkan properti pribadi. namanya itu betisnya tuh. Setelah ditarik ke meja hijau untuk dilakukan interogasi singkat, Bahar akhirnya mengaku bersalah dan menyesal karena tidak melapor ke pihak kepolisian terkait pelanggaran yang dilakukan Cafe Demos karena menjual minuman beralkohol. Selain terlibat dalam aksi sweeping pada tahun 2012, Bahar juga pernah terlibat dalam aksi penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tahun 2010 yang lalu. Selain itu, di tahun yang sama, Bahar juga pernah terlibat dalam kerusuhan Koja terkait sengketa makam Mbah Priok di Jakarta Utara. Selain itu, Bahar bin Smith juga pernah menyinggung pemerintah. Bahar menyampaikan dalam ceramahnya menyebut bahwa Partai PDIP adalah sarang Partai Komunis Indonesia (PKI). Terkait hal tersebut, organisasi sayap Islam PDIP, pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia, PP Bamusi mengkritik pernyataan Bahar tersebut. Bamusi menyindir bahwa Bahar kurang bacaan dan literatur, serta tuduhan yang dilontarkannya kepada PDIP tanpa tabayun tersebut telah menjadi fitnah dan merusak citra penceramah agama. Pada akhir November 2018, video ceramah Bahar viral dan beredar di media sosial. Di tengah proses Pilpres 2019 yang sedang memanas, Bahar berkata bahwa Presiden Joko Widodo adalah kader PDIP. Kemudian Bahar juga menuduh Jokowi hanya mensejahterakan orang-orang yang non-muslim kafir, orang Tionghoa, Indonesia, Cina, dan perusahaan-perusahaan barat, serta memperbudak pribumi. Sekarang kelihatan kan siapa yang sebenarnya memperbudak pribumi. Orang-orang Cina justru menciptakan lapangan kerja. Artinya apa? Artinya ada simbiosis mutualisme. Ya, saling menguntungkan. Tapi kalau Pak Alawi ini parasit. Pak Alawi itu parasit, benalu di negeri ini. Apa yang diuntungkan? Apa keuntungannya bagi rakyat? Apakah mereka menciptakan lapangan kerja? Tidak. Mereka hanya ndawir ke sana ke sini. Siwak bekas bisa dijualnya dengan harga tinggi karena dalih-dalih agama. Jubah yang bekas juga bisa dijual dengan harga tinggi karena apa? Karena dengan dalil-dalil agama. Mereka itu menjual agama, mereka menjual nama besar Rasulullah, tapi mereka menistakan Rasulullah yang sebenarnya. Tindakan-tindakan mereka itu tidak menggambarkan akhlaknya Rasulullah, ajaran Rasulullah sama sekali tidak. Rasulullah ya ketika nahi mungkar itu juga bil ma'ruf, bukan bil mungkar. Ini enggak. Seakan-akan kayak paling suci aja. Padahal kalau kita lihat, kita telah bagaimana di Bogor itu ya. Di Bogor itu orang-orang yang menghalalkan namanya nikah mut'ah itu bagaimana coba? Apakah ada gerakan dari Rizik Syihab dan Bahar? Padahal mereka punya yang namanya markas FPI di sana. Tapi apakah mereka bergerak? Tidak. Karena apa? Ya karena serumpun dengan mereka. Oke, semoga ya Kang Deddy Mulyadi tetap istiqomah dalam mencegah ajaran-ajaran daripada Pak Alawi di Jawa Barat. Dan untuk Jawa Timur kita masih berat karena Mugi bin Wati sebagai pemimpinnya ya. Jadi susah untuk Jawa Timur. Jawa Tengah masih juga sama. Orang-orangnya masih belum punya jiwa kenegaraan, jiwa kebangsaan, jiwa kepemimpinan untuk memimpin negeri ini. Belum. Mereka masih kepada kepentingan-kepentingan pribadi mereka, kepentingan kelompok mereka. Semoga video ini bermanfaat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.